April tahun 1945, pedalaman Kalimantan Utara. Dekat Sungai Kapit, kabut tebal menggantung rendah di antara pepohonan raksasa. Dan suara serangga hutan memecah kesunyian pagi. Di balik rerimbunan hutan hujan tropis, sekelompok tentara Inggris berjalan pincang. Pakaian mereka kumpang camping, kulit terbakar matahari, dan mata mereka kosong menatap tanah. Mereka adalah sisa-sisa tawanan perang ditangkap Jepang setelah kekalahan. Sekutu di Borneo dipaksa menempuh perjalanan brutal yang kemudian dikenal sebagai Sandokan Death March. Namun di antara kegelapan nasib mereka, ada secercah harapan yang tak disangka datang dari seorang pria lokal dokter Kalimantan bernama Dr. Yusuf Ibrahim, seorang tabib muda yang diam-diam menjadi penyelamat jiwa di tengah pendudukan brutal kekaisaran Jepang. Dr. Yusuf mengenakan sarung lusuh dan baju putih yang sudah kekuningan, tapi matanya tajam dan tenang. Ia bukan hanya seorang dokter, tapi juga penghubung rahasia antara rakyat lokal dan tawanan perang Inggris yang tersembunyi di hutan. Ia tahu, setiap langkah salah, setiap kata yang salah dengar oleh mata-mata Jepang bisa berarti kematian. Pagi itu, ia menerima pesan dari seorang nelayan Dayak yang berlari dengan napas terengah. "Dokter, ada orang kulit putih di tepi sungai." Sekarat, tanpa ragu, Yusuf mengambil tas kulit tuanya yang berisi jarum suntik, perban, dan sedikit morfin. Ia tahu betul siapa yang dimaksud orang Dayak, itu tawanan sekutu yang berhasil melarikan diri dari kamp Sandakan. Jepang menyebar patroli ke seluruh wilayah, menembak siapapun yang dicurigai menolong musuh. Tapi hati nurani Yusuf menolak diam. "Kalau aku biarkan mereka mati, aku tak lebih baik dari penjajah itu," gumamnya lirih. Ia menyusuri sungai dengan perahu kecil, dayungnya menembus air yang tenang, namun penuh ancaman. Dari kehauan terdengar suara pesawat Jepang melintas rendah Ki-43 Oscar, melakukan patroli udara di atas hutan. Yusuf menunduk, menunggu suara mesin itu menghilang, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah berjam-jam mendayung, ia menemukan mereka tiga pria kurus dengan wajah pucat. Dua di antaranya tak sadarkan diri. Satu pria berambut pirang mencoba berdiri sambil mengangkat tangan, tapi tubuhnya ambruk. Di dadanya terpasang tanda unit Royal Australian Air Force. Yusuf segera berlutut, memeriksa nadi, dan membisikkan kata yang tak mereka pahami, namun penuh kelembutan. "Tenanglah, kalian aman di sini." Ia mengobati luka mereka dengan ramuan lokal daun sirih, getah pohon, dan sisa obat dari klinik kecilnya di kampung. Sementara itu, para penduduk Dayak berjaga di sekeliling, mendengarkan suara sepatu tentara Jepang dari kejauhan. Malam itu, ketika mereka beristirahat di pondok bambu, salah satu tawanan pilot officer George W. Mills terbangun dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat Yusuf duduk di pojok, menulis sesuatu dengan lampu minyak. Why are you helping us?" tanya Mills dengan suara lemah. Yusuf berhenti menulis, menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, "Karena kalian manusia, dan karena suatu hari kami juga ingin bebas seperti kalian." Kalimat itu menggema dalam hati Mills selama bertahun-tahun. Ia tahu, pria di depannya mempertaruhkan nyawa bukan untuk uang, bukan untuk kehormatan, tapi untuk kemanusiaan. Namun bahaya semakin dekat. Jepang sudah mengendus adanya pergerakan bantuan terhadap tawanan di wilayah Kapit. Satu-satunya cara menyelamatkan mereka adalah membawa para tawanan menyeberangi sungai, menuju kampung terpencil di pedalaman Dayak tempat mata Jepang tak berani masuk. Dengan perahu kecil dan bantuan penduduk, Yusuf bersiap menjalankan misi paling berbahaya dalam hidupnya, menyelamatkan tawanan Inggris dari cengkeraman maut. Di kejauhan, guntur bergemuruh. Langit Kalimantan menyiapkan badai, dan di bawahnya seorang dokter sederhana bersiap menantang kekuatan militer terbesar di Asia Timur dengan hanya berbekal hati dan keberanian. Hujan deras turun tanpa henti malam itu. Langit Kalimantan gelap gulita, hanya sesekali disambar kilat yang menerangi wajah-wajah cemas di perahu kayu kecil itu. Air sungai naik cepat, deras, dan berputar ganas di antara batang-batang pohon tumbang. Dr. Yusuf duduk di bagian depan perahu. Tubuhnya basah kuyup, tangan menggenggam dayung erat-erat. Di belakangnya, tiga tawanan Inggris Mills, Private Tommy Harris, dan Corporal Jack Turner terbaring lemah di atas daun pisang yang dijadikan alas. Mereka menggigil, sebagian karena demam, sebagian karena ketakutan. Setiap kali kilat menyambar, Yusuf bisa melihat wajah-wajah mereka dengan jelas. Luka di kaki Turner sudah mulai membusuk. Harris batuk darah.
Mills memegangi dada, masih sesak karena luka peluru di bahu kirinya. Tapi tak ada waktu untuk berhenti. Di belakang, suara anjing penjaga terdengar menggonggong keras. Itu tanda yang mengerikan pasukan Jepang sedang menyisir tepian sungai. Mereka tahu ada pelarian. "Cepat! Jangan berhenti mendayung!" bisik salah satu warga Dayak, Jali, yang ikut membantu Yusuf malam itu. Suaranya hampir tenggelam oleh deru hujan. Dari kehauan suara motor perahu Jepang terdengar makin dekat. Lampu sorot mulai menyapu sisi sungai. Yusuf menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, jika mereka tertangkap, semua akan digantung tanpa pengadilan, tanpa belas kasihan. Perahu mereka meluncur pelan ke sisi kiri sungai, bersembunyi di bawah rimbunan akar pohon besar. Jali menutupi mereka dengan daun dan lumpur, sementara Yusuf memeluk tas medisnya erat-erat. Sinar lampu sorot lewat tepat di atas kepala mereka. Dalam sekejap, seluruh dunia terasa berhenti. Hanya suara air menetes dari dahan pohon yang terdengar. Beberapa detik berlalu, seperti satu abad. Lalu perahu Jepang melaju menjauh, suara motornya menghilang di balik kelokan sungai. Yusuf menghela napas panjang. Wajahnya tegang. Ia berbisik, "Kita belum aman. Mereka akan kembali lewat jalur darat." Perjalanan dilanjutkan ke pedalaman, menembus hutan yang begitu lebat, hingga sinar bulan tak mampu menembusnya. Hujan reda, berganti dengan kabut tebal yang membuat napas terasa berat. Di tengah perjalanan, Mills sempat terbangun. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Where are we going?" Yusuf menjawab tanpa menoleh. "Ke tempat di mana orang Jepang tak bisa menemukan kalian. Desa di hulu sungai. Orang-orang Dayak akan menjagamu." Mills tersenyum samar. "You're risking everything." "Kadang," kata Yusuf pelan, "nyawa satu orang bisa menyalakan harapan 1000 lainnya." Mereka tiba menjelang subuh di sebuah desa kecil bernama Longtenom di tepi hutan. Rumah-rumah panggung berdiri di atas tiang kayu, dan aroma kayu bakar bercampur udara lembab menyambut mereka. Para penduduk segera turun membantu tanpa banyak tanya. Di mata mereka tawanan Inggris itu bukan tentara asing, mereka hanyalah manusia yang terluka. Yusuf menyiapkan tempat perawatan di rumah kepala adat, dengan peralatan seadanya, pisau kecil, air panas, dan ramuan erbelia membersihkan luka-luka yang nyaris busuk. Setiap kali Mills mengerang kesakitan, Yusuf menenangkan dengan suara lembut, "Bertahanlah sedikit lagi. Sudah dekat." Dalam beberapa hari, kondisi mereka mulai membaik. Mereka bisa duduk, makan, bahkan tersenyum lagi. Tapi kedamaian itu tak lama. Suatu sore, seorang bocah berlari dari ujung desa sambil berteriak, "Tentara Jepang datang!" Waktu seakan berhenti. Para ibu segera menutup jendela, anak-anak disembunyikan. Yusuf berdiri tegak, wajahnya tegas. Ia tahu ini saatnya mengambil keputusan yang paling berbahaya dalam hidupnya. Antara menyelamatkan nyawa tawanan Inggris atau seluruh desanya akan dibakar hidup-hidup. Langit sore di Longtenom berwarna tembaga dan udara dipenuhi aroma asap kayu yang terbakar. Dari kehauan derap sepatu, pasukan Jepang mulai terdengar, berat, teratur, dan menegangkan. Dr. Yusuf berdiri di depan rumah kepala adat bersama Jali dan beberapa pria Dayak bersenjata tombak. Mereka tahu, melawan pasukan Jepang secara terbuka adalah bunuh diri, tapi menyerah berarti menyerahkan para tawanan Inggris dan mungkin seluruh penduduk desa. Yusuf menatap Mills yang terbaring di dalam rumah, lalu menarik napas panjang. "Jali," katanya lirih, "sembunyikan mereka di gua belakang air terjun. Gunakan jalur sempit di belakang ladang. Hanya orang sini yang tahu jalannya. Kalau mereka menemukan gua itu, mereka tidak akan, karena aku akan memastikan perhatian mereka tertuju padaku," potong Yusuf tegas. Jali menatapnya lama, kemudian mengangguk. Tak ada waktu lagi. Ia memanggil 2 orang pemuda Dayak untuk memanggul tubuh Turner dan Harris. Sementara Milziang sudah sedikit pulih menyandarkan diri pada tongkat kayu dan berjalan terpincang di belakang mereka. Tak lama setelah mereka menghilang ke arah hutan, suara teriakan Jepang terdengar semakin jelas. 15 prajurit dengan seragam penuh, membawa senapan arisaka dan bayonet terhunus, memasuki desa. Di depan mereka seorang perwira berpangkat CH, Letnan bernama Kenji Sato. "Di mana orang kulit putih itu?" tanya Sato dengan suara tajam, sambil mengarahkan pedangnya ke dada Yusuf. Yusuf berusaha tenang. "Tak ada orang asing di sini, Tuan. Hanya penduduk desa. Kami hidup sederhana." Sato menyipitkan mata, lalu menatap sekeliling. 2 prajurit masuk ke Rumirama.
menendang pintu, membalikkan perabotan. Suara tangisan anak kecil terdengar dari kejauhan. "Jangan bohong!" bentak Sato, menampar wajah Yusuf hingga darah mengalir dari bibirnya. Tapi Yusuf tetap diam, hanya menunduk. Dalam hatinya, ia berdoa agar suara air terjun menutupi langkah kaki Jali dan para tawanan. Sato kemudian menarik pistolnya dan menodongkan ke kepala Yusuf. "Jika kau menipu kami, kau akan mati bersama seluruh desa ini." Mata Yusuf menatap lurus ke depan, tanpa gemetar. "Kalau aku mati sebagai tabib, bukan sebagai pengkhianat bangsa." Letnan itu terdiam sejenak, seolah tak mengerti keberanian di depan matanya. Kemudian ia menurunkan pistol, memberi isyarat agar pasukannya mencari ke hutan. Begitu mereka pergi, Yusuf jatuh berlutut. Napasnya berat, darah mengalir dari pipinya, tapi matanya menatap jauh ke arah air terjun. Ia tahu, setiap menit yang berlalu adalah hadiah hidup bagi orang-orang yang disembunyikannya. Sementara itu, di balik air terjun, Mills menatap dari kejauhan dengan air mata di mata. Ia bisa melihat bayangan pasukan Jepang di tepi hutan. Begitu dekat. Ia tahu, satu suara, satu langkah salah, dan semuanya akan berakhir. Hujan mulai turun lagi. Suara air yang jatuh di bebatuan menutupi desah napas mereka. Dalam kegelapan gua, Turner berbisik, "That doctor, he's buying us time, isn't he?" Mills hanya mengangguk. "He's doing more than that. He's saving our souls." Malam tiba, pasukan Jepang belum juga pergi. Mereka mendirikan pos sementara di dekat desa, membakar obor dan berjaga-jaga. Yusuf tetap di rumahnya, berpura-pura sibuk merawat penduduk yang sakit, sementara setiap jam ia mencuri waktu untuk mengirim makanan lewat jalur rahasia ke gua tempat para tawanan bersembunyi. Tapi semakin lama, tekanan semakin berat. Seorang mata-mata lokal bekas, Mandorkam, Jepang, melapor bahwa ia melihat orang kulit putih di wilayah sungai beberapa hari lalu. Dan pada pagi ketiga, pasukan Jepang kembali ke Longtenom. Kali ini dengan anjing pelacak. Dr. Yusuf berdiri di depan rumahnya. Tangannya gemetar, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu, akhir dari perjuangannya mungkin sudah tiba. Fajar baru menyingsing di Longtenom. Kabut tipis masih menggantung di atas sungai ketika pasukan Jepang kembali datang. Kali ini dalam jumlah lebih besar. Di depan barisan, seekor anjing pelacak menyala keras mengendus sesuatu di udara. Dr. Yusuf berdiri di depan rumah. Panggungnya dengan wajah tenang. Ia tahu, anjing itu bisa saja membawa mereka langsung menuju gua di balik air terjun. Tapi ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Letnan Kenji Sato turun dari perahunya dan berjalan ke arah Yusuf. "Kami tahu kau berbohong," katanya dalam bahasa Melayu yang patah. "Kami temukan jejak kaki asing di tepi hutan. Katakan di mana mereka bersembunyi, atau kami bakar seluruh desa ini." Penduduk mulai berkumpul, ketakutan. Beberapa wanita berlutut memohon. Anak-anak menangis. Yusuf menatap wajah mereka satu persatu. Orang-orang yang ia rawat, yang mempercayainya. Ia tahu, jika ia berkata jujur, mereka mungkin akan selamat. Tapi, para tawanan yang terluka akan mati perlahan atau dieksekusi di tempat. Ia menunduk sebentar, lalu berkata tenang, "Aku sudah bilang, tak ada siapa seopa di sini Sato Mendengus." Ia memberi isyarat ke pasukannya. Dalam sekejap, 2 rumah dibakar. Api menjilat atap rumbia. Asap hitam membubung ke langit. Jeritan ketakutan menggema di seluruh desa. "Masih mau diam?" teriak Sato. Namun Yusuf tetap tak bergeming. Ia tahu, setiap detik yang ia tunda adalah kesempatan bagi Jali dan para tawanan untuk melarikan diri lebih jauh ke pedalaman. Sato kemudian mengeluarkan pistol dari sarungnya dan menodongkan ke kepala Yusuf. "Kau pikir mereka akan ingat jasamu setelah kau mati? Mereka hanyalah orang asing." Yusuf tersenyum tipis. "Mungkin tidak, tapi dunia akan tahu bahwa orang Kalimantan pernah melawan dengan cara yang berbeda, dengan keberanian, bukan kebencian." Tembakan meledak. Suara burung beterbangan dari pepohonan. Tubuh Yusuf jatuh perlahan ke tanah. Darahnya membasahi pasir di depan rumahnya. Tapi bahkan saat tubuhnya terbaring, matanya tetap terbuka, seolah masih menjaga sesuatu di kejauhan. Sato menatap jenazah itu sejenak, lalu memberi oba-oba untuk mundur. Ia tak tahu bahwa tepat di saat peluru itu dilepaskan, Jali dan 3 tawanan sudah berhasil melewati batas hutan, menuju jalur yang mengarah ke daerah pegunungan Sarawak. Wilayah yang pada saat itu sudah mulai dikuasai pasukan sekutu. Beberapa minggu kemudian,
Perang di Pasifik berakhir. Jepang menyerah. Di sebuah pos darurat sekutu di Sarawak, seorang perwira Inggris bertanya kepada tawanan yang baru diselamatkan, "How did you survive the jungle, lads?" Mills menatap ke arah hutan lebat di kejauhan. Suaranya bergetar, "Because of a man. A doctor from Borneo. He saved us when no one else would." Ia lalu mengeluarkan secari kertas dari saku bajunya, sobekan buku catatan milik Dr. Yusuf yang ia bawa diam-diam saat pelarian. Di atasnya tertulis tulisan tangan sederhana, "Hidup ini bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi tentang berapa banyak nyawa yang kita bantu bernapas lagi. Tahun-tahun berlalu. Perang usai." Tapi di Kalimantan, nama Dr. Yusuf menjadi legenda. Orang-orang Dayak masih menceritakan kisahnya kepada anak-anak di tepi sungai, tentang seorang tabib yang menantang kekejaman perang tanpa senjata, tanpa seragam, hanya dengan hati dan keberanian. Dan di pemakaman kecil di Long Tenom, batu nisan sederhana berdiri di antara pohon bambu. Tertulis dengan pahat tangan, Dr. Yusuf Ibrahim, penyelamat jiwa di tengah api perang. Bagi dunia, ia mungkin hanya satu orang, tapi bagi mereka yang pernah diselamatkannya, ia adalah alasan mereka masih hidup untuk menceritakan kisah ini.